apa saja olahraga? Hari ini Ya. ya beliau punya ajangnya olahraga undang, jadi saya mau bawa dokumen, saya mau pergi. Harus pergi minta ke Jakarta masih datang toh. Ini karena ini asetnya orang Papua. Ini aset orang Papua. Karena Papua tuh lahirkannya dua talenta, menyanyi sama olahraga. Ya olahraga. Di sini olahraga. Saja lah hutan-hutan. Sana saja tembok-tembok. Menyeberang, menyeberang. Ambil dari situ. Nama ini rumput naik. Olahraga. Olahraga Papua. Ya, Semangkor. Semangkor Papua. Biarkan bertahun-tahun Ya. tidak diurus sampai mau ditutup. Mau ditutup. Melihat ini aset Papua luar biasa yang dibiarkan terlantar. Iya. Ini sekolah negeri ini. Ini negeri. Orang segala macam apa semua. Kita harus berangkat supaya dilihat. Ini. Asrama Kamar putra. mandi. Itu yang penting. Asrama baru tapi kamar mandi tidak ada. Tapi dia punya fasilitas ini ya, kamar mandi. Iya. Kamar mandi sekarang jadi persoalan. Untuk tidur ada. Kalau disampungkan air. Ya, belum sambungan air belum ini. Sejak Ya, sejak sekolah dibangun. ini didirikan dari Ya. 2012 sampai sekarang tidak ada air. Iya. Ya. Jadi begini hasilnya seperti itu. Ini kamar mandi model Putri juga sama seperti ini juga. Tidak ada air bersih. Iya. Air. Itu sudah kena air. 1,5 tahun itu mereka mandi di beden. Hampir lagi. Siap. Ini mama yang bicara. Amin. Terima kasih. Ini untuk sudah datang berkata sudah. Yang terdekat di sini di mana? Itu udah ada di bawah sini. Ada di sekolah. Iya. Tinggal ditarik naik. Ya, tarik cuma dia punya penampung. Pas masa corona itu sudah. Sekolah khusus untuk olahraga. Di 2012. sekolah ini didirikan sejak 2012 sampai dengan hari ini yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Papua. Dan kebetulan pansus afirmasi dari Majelis Rakyat Papua dalam tugas dan kewenangannya adalah memproteksi terhadap 4 bidang prioritas, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Hari ini secara kelembagaan kami boleh hadir. Salah satu tugas Majelis Rakyat Papua terlepas juga dari otonomi khusus. MRP ini juga bagian dari pengawasan terhadap semua kebijakan negara terhadap pemerintah di Provinsi Papua dan kebijakan pemerintah Provinsi Papua untuk di pendidikan. Hari ini kami ada di sini karena sekolah Semangkor ini sekolah khusus untuk olahraga. Ini ketika ada pertemuan dengan berbagai dinas OPD terkait di Provinsi Papua, ada juga berkembang bahwa MRP bisa melihat kondisi dari Semangkor. Sekolah olahraga hari ini kami boleh ada dan kami lihat memang gedungnya asrama, ada asrama putra, ada asrama putri. Ini saya diterlantarkan saja seperti ini. Diterlantarkan tuh terjadi karena
Sekolah ini juga dalam membenahi ke depan, mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan atau masalah-masalah yang sudah disampaikan ke pemerintah. Tapi pemerintah, ya kami mengharapkan secara kelembagaan untuk lebih fokus memperhatikan sekolah ini, karena sekolah ini merupakan aset daripada orang Papua itu sendiri, yaitu olahraga. Jadi kita membangun sebuah bangsa yang begitu besar, tetapi kita tidak menyiapkan sumber daya manusia. Orang Papua ini identik dengan fisik mereka lebih kuat ketimbang banding dengan pendidikan yang lain. Kalau olahraga ini yang bisa membawa wajah daripada Papua ini di internasional, bahkan di Indonesia, dan khusus untuk orang Papua. Sehingga pada hari ini kami dari tim Pansus Afirmasi jalan mengunjungi dari SMK Negeri 5, kemudian kami ada di Buper sini. Kami lihat kondisi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa banyak hal yang perlu diperhatikan dan dibenahi. Oleh sebab itu, Majelis Rakyat Papua secara kelembagaan kami hadir, dan pihak sekolah dalam hal ini Pak Kepala Sekolah sudah menyampaikan apa yang menjadi persoalan, pergumulan, dan kendala yang dihadapi. Nah, ini tentu kami mendengar dan akan teruskan secara mekanisme lembaga. Kemudian pihak-pihak yang terkait dengan pembangunan di Papua, dalam hal ini pemerintah provinsi, pasti MRP akan secara kelembagaan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyiapan sumber daya manusia dan semua aset yang ada di sekolah ini, sehingga sekolah ini tidak diterlantarkan. Dan ini bagian dari pergumulan kita secara bersama untuk membangun anak bangsa, khususnya untuk anak-anak kita di Papua. Hari ini kami turun ada 2 sampel. Yang kami lihat itu SMA Negeri 5 dan SMA olahraga. Yang kami lihat, kami minta supaya jangan ada pembiaran. Karena kasus yang di SMK 5 itu SMA penerbangan dibangun itu SMA negeri, jadi dibangun dibangun gedungnya, tapi tidak disiapkan asrama dengan fasilitas pendukung. Dalam hal ini laboratorium dan segala macam. Ini SMA negeri, itu khusus penerbangan. Dia mendidik sangat prinsip sekali tentang anak-anak yang bisa di bidang penerbangan itu. Dan sekarang kami masuk lagi ke SMA olahraga Semangkor. Semua aset sudah ada, tapi di dalam asrama ini tidak ada air bersih sejak dibangun. Ini ada apa sebetulnya? Kalau mau bangun Papua itu 100%. Jangan ada celah-celah yang dibiarkan, yang ya kami dari Majelis Rakyat Papua juga bisa menganggap ini sebagai satu pembiaran buat kami. Jadi masyarakat terus berteriak karena tidak 100%. Dan kami minta supaya lembaga teknis seperti SKPD teknis seperti P&P jangan duduk diam. Harus ada pengawasan. Turun lihat sekolah-sekolah ini. Supaya jangan sampai begini, kita bingung. Kenapa masyarakat berteriak? Kenapa masyarakat bilang Otsus gagal? Kenapa masyarakat bilang ini itu? Karena kita harus ada pengawasan langsung untuk lihat, khusus SDM kita. Kalau ada keluhan atau ada laporan dari kepala-kepala sekolah yang dipercayakan, tolong langsung dijawab. Jangan biarkan kayak begini. Ini lihat aset yang begitu besar dibangun oleh dana miliaran rupiah dari negara ini. Kenapa sampai dikasih SMA ini? Karena apa? Ada prestasi-prestasi unggulan dari anak Papua yang buat negara ini nama harum, seperti mendapatkan medali emas dan segala macam dari PON atau ikut olimpiade. Makanya Papua ini hanya 2. Orang lahir itu cuma 2, kesenian sama olahraga. Itu saja yang ada melekat di orang Papua. Dan sekarang bisa ada PON yang diberikan kepada kami, berarti. Nah, PON saja sudah siapkan mau PON, tapi kita lihat dasarnya apa? Kita SMA olahraga tidak diperhatikan. Jangan kita bicara yang besar-besar, tapi hal kecil saya kita tidak lihat. Saya pikir untuk khusus untuk olahraga, ini aset bagi orang Papua. Kami anak-anak Papua itu aset yang hal-hal begini seperti olahraga. Inilah tempat di mana anak-anak Papua bisa dididik dan bisa mereka punya talenta, mereka punya keinginan, kemauan itu bisa dilahirkan di tempat ini. Dan
kita bisa maju. Papua bisa dikatakan gudang atlet, gudang tempat di mana anak-anak Papua berkreasi itu di sini. Guru, pelatih, dan pengawas asrama sangat berterima kasih karena kunjungan dari tim masih dari MLP secara langsung dan bisa lihat kondisi yang ada di SMA Negeri Khusus Olahraga Papua sebagai sekolah khusus olahraga bagi anak-anak yang punya prestasi bakat di bidang olahraga. Sudah sekian tahun, 8 tahun sekolah ini berjalan. Kenyataannya seperti ini yang telah dilihat oleh tim MRP. Dan kepada pemerintah, kami mohon supaya apa yang hari ini terjadi untuk tim ini, MRP yang bisa punya perhatian besar datang lihat secara langsung. Supaya tumpuan anak Papua yang ada di Papua yang punya bakat di bidang olahraga dan seni, kita harus layani dengan mereka. Dan atas nama kepala sekolah, supaya pemerintah cepat memperhatikan hal ini supaya kita anak Papua yang ada sekolah di Semangkur Papua ini mereka kembali untuk sekolah. Mereka merindukan untuk asrama ini bagus, kamar mandi, air, penerangan, kendaraan, operasional yang berkaitan dengan ini kan membutuhkan pembiayaan yang besar. Dan sampai atas nama kami kepala sekolah pun tidak berdaya. Maka apa yang ada ya kami harus lakukan terhadap Bapak Ibu guru pelatih yang ada. Tapi kami bersyukur karena ini proses yang baik yang Tuhan mungkin anugerahkan untuk hari ini kita ketemu bersama dengan tim dalam hari ini mereka bisa hadir, dilihat bahwa kamar mandinya seperti ini, lingkungan sekolahnya seperti ini. Ya, jadi kami berharap bahwa bagian ini mungkin bisa menjadi jawaban yang pasti bagi kita anak-anak. Dari Bali. Yo.